Ada? Sudah terlihat? Sudah ada, Pak. Oke. Yang lainnya berhasil ya? Oke, cukup ya. Kita lanjutkan. Cecep sudah berhasil ya? Maaf Pak, sebentar. Di saya tidak valid ya Pak? Ya udah, sama saya aja. Nah, Cecep udah ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini. Kemudian Nafriskila, sini Gus ini. Matroihan. Muhammad Habib Abdillah ada tadi ya. Dendi ya? Dendi hadir ya? Hadir Pak. Hendar Bambang Pamungkas. Dinda Ratnasari ada? Muhammad Ramdhani. Rosa, Sarah Sabrina. Arya. Zahrafi. Reski Ramadan. Sarah Sabrina hadir Bapak. Oh ada, Sarah Sabrina. Oke, sebentar. Rosa. Reski Ramadan. Sigit Farhan. Noval Fadurrahman. Lukman Edi. Oke, nggak ada. Cukup ya. Baik teman-teman, kita mulai. Kita akan bicara tentang leadership ya. Sudah kelihatan leadershipnya? Sudah Pak. Oke. Di UTS kemarin sudah bisa semua ya, ada 3 soal. Itu sebetulnya saya ingin mengetahui materi-materinya sudah sampai atau belum. Jadi saya tanyakan ke 3 soal tadi. Dalam UTS-nya mudah-mudahan bisa semua lah ya. Nah di UAS lebih ke analisis. Jadi sebenarnya kalau yang UTS relatif gampang, tinggal lihat dari materi-materi, tinggal disesuaikan dengan kondisi di masing-masing atau pribadi dan wilayah masing-masing. Nah kalau yang nanti di UAS itu lebih cenderung ke analisis, case study gitu ya. Teman-teman menganalisis suatu permasalahan dengan berbagai materi yang sudah diberikan. Nah sekarang untuk seorang profesional itu perlu adanya leadership ya. Leadership itu bahasa Indonesianya kepemimpinan lah ya, bahasa sederhananya. Lebih dari itu sih sebetulnya. Nah, orang-orang menyebutnya kepemimpinan itu. Suara saya kedengeran ya? Terdengar jelas Pak. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat ada yang menyebutkan bahwa leadership itu adalah kemampuan ya memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa memengaruhi orang dan menyediakan atau memfasilitasi tempat kepada orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau di sini ada kata Gibson gitu ya. Kepemimpinan adalah upaya menggunakan berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.
Fremont juga di situ mengatakan adalah kesanggupan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan secara antusias. Greenberg dan Bacon gitu ya. Jadi kepemimpinan itu adalah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, dari seluruh yang disampaikan itu menunjukkan bahwa kepemimpinan berlangsung di dalam sebuah organisasi. Jadi di dalam ya, yang dalam arti statis merupakan wadah dalam bentuk suatu struktur organisasi yang di dalamnya terdapat unit-unit kerja sebagai hasil kegiatan pengorganisasian. Nah, dari situ teman-teman kita bisa ambil kata kuncinya bahwa kepemimpinan itu berbicara tentang bagaimana pengaruh ya, memengaruhi kita nih bisa memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan perusahaan, tujuan pribadi bahkan ya mungkin, kemudian tujuan unit kerja dan seterusnya. Jadi kata kuncinya pengaruh gitu ya, kemudian mencapai tujuan tertentu. Nah itu dari leadership. Artinya dalam konteks kita teman-teman sebagai seorang profesional ini dapat mempengaruhi orang lain atau dapat mengajak gitu ya orang lain atau memotivasi, menginspirasi sehingga orang lain itu sama-sama untuk bergerak bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Kalau teman-teman di unit kerjanya berarti mengajak teman-teman yang lain untuk bisa bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan yang tertentu. Nah, perspektifnya banyak teman-teman ya. Dari mulai kompetensi atau trait gitu ya. Kompetensi trait itu mengidentifikasi karakteristik dari pemimpin yang efektif gitu ya. Diambil dari sifat kepribadian atau trait teori. Jadi seseorang dapat menjadi pemimpin bila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Jadi keberhasilan pemimpin itu ditentukan oleh sifat kepribadiannya, baik secara fisik maupun psikologis. Sedangkan keefektifan pemimpin ditentukan oleh sifat atau perangai atau ciri kepribadian yang bukan hanya dari sumber dari bakat tapi juga dari pengalaman dan hasil belajarnya. Nah ini dari kompetensi trait itu tadi ya, lebih cenderung ke kepribadiannya. Kemudian kalau kita lihat lagi ada behavioral perspektif. Ini bicara tentang perspektifnya ada dua perilaku pemimpin. Yang pertama people oriented behavior, dan yang kedua adalah task oriented behavior. Jadi keberhasilan seorang pemimpin sangat bergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan. Gaya atau perilaku kepemimpinan diambil dari cara melakukan pengambilan keputusan. Itu dapat terlihat ya dari cara pengambilan keputusannya, cara memberikan instruksi, menugaskan, berkomunikasi, cara mendorong semangat atau memotivasi gitu ya, membimbing, mengarahkan, menegakkan disiplin, memimpin rapat, menegur, dan memberikan sanksi. Nah itu juga dapat terlihat di situ dengan behavior teori. Nah kalau kita lihat teman-teman, kontingensi perspektif, kelihatan nggak? Tadi sempat mati, masih ya? Kontingensi perspektif berdasarkan gagasan gaya kepemimpinan yang paling tepat dengan keadaan. Jadi ini berdasarkan PET Goal Theory menyarankan bahwa pemimpin melayani pekerja dengan mengerti kebutuhan mereka dan memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas mereka. Nah ini dalam konteks kontingensi perspektif atau yang biasa juga menyebut ada teori situasional, teori kontingensi gitu ya.
Dan resistensi atas teori kepemimpinan sebelumnya yang memberlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada satu jalan atau kepemimpinan terbaik untuk mengelola dan mengurus satu organisasi. Jadi jadi kontingensi ini lebih fleksibel gitu ya, tidak melihat atau reaksi yang timbul fokus pada pendapat bahwa dalam menghadapi situasi yang berbeda diperlukan perilaku atau gaya kepemimpinan yang berbeda. Jadi artinya si kepemimpinan itu menyesuaikan gitu ya. Nah itu dengan model kepemimpinan kontingensi atau yang disebut dengan situasional. Ada juga transformasional perspektif. Ini bagaimana pemimpin merubah organisasi dengan menciptakan, mengomunikasikan, dan memperlihatkan model visi sebuah organisasi. Jadi pemimpin ini menjelaskan ke semua anggota dari organisasinya untuk ada visi, ada model-model apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah ini transformasional perspektif gitu ya. Di situ cirinya ada mengajak untuk visi. Kalau kita lihat elemen dari transformational leadership itu dari mulai dia membuat visi atau creating a vision, kemudian communicating the vision, dia mengomunikasikan visinya, kemudian dia membangun ini komitmen dari anggotanya untuk sama-sama mencapai visi tadi atau building commitment to the vision, dan dia juga membuat atau memodelkan sebuah visi tadi gitu ya. Itu ciri dari transformational perspektif. Kalau kita lihat terakhir adalah romance perspektif. Ini ada 3 proses persepsi dari mulai attributing leadership, stereotyping leadership, dan need for situational control. Jadi kalau kita lihat komponen dari yang tadi gitu ya, ini lebih banyak bicara tentang bagaimana seorang pemimpin itu ada yang disebut dengan telling. Jadi mendefinisikan peran, memberitahukan kepada orang-orangnya bagaimana, kapan, di mana tugas dilakukan. Kemudian yang kedua ada selling. Jadi ini bicara orientasi tugas pemimpin memberikan perilaku pengarahan dan perilaku pendukung. Kemudian yang ketiga participating. Ini pemimpin dan pengikut sama-sama mengambil keputusan dengan peran dan pemimpin dengan mempermudah komunikasi, dan di situ ada juga delegating. Jadi pemimpin memberikan sedikit pengarahan maupun dukungan. Nah ini beberapa perspektif tentang kepemimpinan teman-teman. Nah ada yang juga yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Ini macam-macam juga nih, ada democratic leadership gitu ya. Bentar minum dulu ya. Nah, gaya kepemimpinan itu ada yang disebut dengan democratic leadership, kemudian ada juga autocratic leadership, kemudian yang ketiga free reign leadership, yang kemudian nanti ada paternalistic leadership. Nah, ada berapa tuh? Ada 4, ada 5. Demokratik ya. Kalau demokratik itu
gaya kepemimpinan justru memberikan kesempatan ya kepada setiap anggotanya untuk menyampaikan opini masing-masing. Tipe seperti ini lebih disukai biasanya oleh karyawan atau oleh anggota-anggota organisasinya karena dia merasa bagian atau merasa lebih didengarkan lah ya kalau bahasa sederhananya. Kemudian ada juga gaya kepemimpinan yang autokratik gitu ya, atau otoriter lah mungkin ya yang lebih ininya. Ini yang berkuasa penuh, autokratik, atas segala hal yang terjadi di dalam kelompoknya gitu ya. Autokratik leadership ini memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Jadi karena dia berkuasa penuh tadi ya, seolah-olah dia merasa organisasinya milik sendirinya, makanya lebih cenderung terlihat arogan gitu ya. Terus lebih atau orang melihatnya juga jangan-jangan ada kepentingan pribadi gitu ya, tujuan pribadi, dan melihat bahwa anggota-anggotanya itu adalah alat saja, alat semata, dan biasanya tidak mau menerima kritik atau saran ya kalau yang ini. Kalau yang autokratik leadership. Kemudian yang free reign leadership ini malah kebalikannya ya. Jadi gaya kepemimpinannya yang semuanya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya atau kepada anggota-anggotanya dengan hanya berpegang pada ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka ya. Nah ini jadi si free reign ini lebih cenderung kepemimpinan yang relatif kebalikan dari atau negasi dari autokratik leadership gitu ya. Jadi ya udah ini aja, ikutin aja gitulah kalau bahasa ini namanya. Ikutin aja lah aturannya, kita sama-sama ikutin aturannya gitu kan. Jadi dia seolah-olah seperti tidak, bahkan tidak seperti tidak ada kebijakan, malah mengikuti rule yang ada gitu ya. Kemudian kalau paternalistik atau paternalistik ini lebih cenderung kalau di kultural kita mah kebapaan gitu ya. Jadi seorang pemimpinnya tuh melindungi anak-anaknya, melindungi anggotanya itu seperti bapak ke anaknya gitulah. Kalau diibaratkan ya. Jadi biasanya ini gayanya itu melindungi bawahan, jarang memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan, dan karena dia merasa dituakan kan ya. Dan biasanya ini kurang memberi ruang inisiatif dan menganggap dirinya lebih tahu dari semua orang. Nah, tentunya teman-teman juga bisa melihat ya, atau bisa menilai, atau kalau teman-teman juga menjadi anggota organisasi atau menjadi staff, misalnya atasannya seperti apa. Nah, bisa kita lihat memilih kita bisa menganalisis gitu, termasuk mana gaya kepemimpinannya, apakah demokratis atau paternalistik, apakah autokratik atau free reign leadership. Jadi ketika bicara gaya kepemimpinan ini tidak bicara bagus jelek gitu.
Jadi tergantung juga memang tadi kalau bicara situasional tadi bagaimana ini bisa digunakan. Tadi free rein misalnya dianggap bagus ketika apa, autokritik ketika dianggap bagus ketika apa. Jadi memang ini tergantung dari tujuan organisasi, kemudian kondisi baik anggota-anggotanya yang misalnya begitu heterogen atau misalnya fasilitas-fasilitas yang ada juga memang apakah terbatas, berlebihan, cukup dan seterusnya. Jadi yang ini teman-teman bisa menganalisis gitu ya, memilah mana saatnya kita gunakan democratic leadership, bagaimana juga menggunakan autocratic leadership atau juga free rein leadership dan paternalistic leadership. Nah, ini kalau kita lihat teori duo kontinumnya. Jadi kemauan manusia nih biasanya itu ada kemauan berkuasa, need of power gitu ya. Kemudian kemauan untuk berteman, need of affiliation, kemudian kemauan berprestasi, need of achievement. Jadi kalau kita lihat itu yang warna merah tuh meningkat gitu ya. Dari mulai autokritik sampai ke free rein kepemimpinnya. Maka kepemimpinan situasional bisa lebih fleksibel ya, berubah karena waktu, kemudian lebih adaptif terhadap lingkungan. Nah ini kalau kita lihat tadi arah komunikasinya pun seperti ini teman-teman. Kalau gaya otoriter ya langsung instruksi gitu ya. Kalau yang demokratis timbal balik tuh, ada instruksi, ada juga masukan, kemudian antar anggotanya juga sama gitu ya. Nah kalau bebas kendali ini lebih cenderung ke koordinatif saja gitu ya, tidak garis lurus gitu ya. Atau tadi free rein atau bebas kendali tadi ya. Nah teman-teman kalau kita lihat dari sekian itu tadi ya, jenis-jenis kepemimpinan, perspektif kepemimpinan, gaya-gaya kepemimpinan, memang poin utamanya adalah bagaimana memposisikan kita sebagai seorang pribadi yang dipercaya sebetulnya kan. Jadi kalaupun misalnya kita anggap misalnya kita otoriter gitu ya, tapi ketika anggotanya percaya, anggotanya trust gitu ya, ya ikut saja gitu ya. Maka bagaimana kita semua ini tergantung di pribadi gitu ya, sampai kepada nanti antar pribadi, kemudian manajerialnya sampai ke organisasi. Dan kepercayaan, pemberdayaan dan penyelarasan itu menjadi juga salah satu kunci bagaimana ketika di dalam konteks manajerial gitu ya. Kalau antar pribadi itu bicaranya kepercayaan, tapi kalau misalnya di dalam konteks manajerial itu pemberdayaan. Bagaimana pemimpin bisa memberdayakan anggota-anggota yang ada di dalam organisasinya. Baru ketika dalam konteks strategis itu ya di organisasi itu bicaranya bagaimana kita melakukan penyelarasan. Jadi dari mulai pribadi bicara tentang kepercayaan dengan satu sama yang lain, karena memang ini menjadi core gitu ya, inti di dalamnya gitu ya. Baru setelah masuk ke situ secara manajerial itu bicara tentang pemberdayaan sesuai dengan minat, konteks macam-macam ya, minat, kemampuan, kemudian pengalaman dan sebagainya. Baru di level organisasi itu bicara tentang penyelarasan. Nah, kemampuan seorang pemimpin itu
mampu menganalisis masalah dan menarik kesimpulan. Saya selalu menyampaikan bahwa ke setiap para mahasiswa, rekan-rekan atau staf-staf saya juga sama, bahwa kita semua jadi pemimpin gitu ya, dan ini pemimpin itu bisa menganalisis masalah dan bisa menarik kesimpulan gitu ya. Kemudian mampu menyusun, menyeleksi dan menempatkan orang yang tepat. Jadi karena tadi kita bisa dalam konteks manajerial itu kita bisa melakukan pemberdayaan gitu ya di dalamnya tuh. Dan kita bisa mampu mengorganisasikan pekerjaan. Nah, jadi 3 hal ini tentunya ketika dilakukan secara efektif gitu ya, ini tentunya akan mencapai tujuan organisasi yang diharapkan sama-sama dalam satu organisasi tersebut gitu ya. Selanjutnya, nah, wewenang. Wewenang digunakan untuk mengarahkan dan menerangkan peranan tanggung jawab seseorang. Nah, artinya bahwa pemimpin itu punya kewenangan. Nah, kemudian misalnya manajer gitu ya, kepala divisi, kemudian dia punya kewenangan sesuai dengan bagiannya. Kemudian dia menunjuk ketua kelompok misalnya, atau pokja, kelompok kerja, ketua unit misalnya. Nah, artinya si ketua unitnya juga diberikan kewenangan sesuai dengan lingkupnya gitu ya. Jadi dari mulai mampu mengarahkan, menjelaskan gitu ya, dan bertanggung jawab. Jadi semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki seorang pemimpin, maka semakin baik gitu ya. Pemimpin yang baik menggunakan kewenangan secara cerdas dan peka sehingga menjadi sangat berwenang tanpa sewenang-wenang. Nah, ini nih menarik. Jadi dia menggunakan kewenangannya sesuai dengan proporsinya, dengan kecerdasan dan kepekaannya. Jadi dia bisa dianggap bijak gitu ya. Ya, pemimpin yang baik ya. Menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah, tapi justru kewajiban memberi teladan kualitas sehingga orang lain bisa menerima perintahnya tanpa merasa direndahkan. Dan kepemimpinan adalah tindakan, bukan kedudukan. Jadi saya teringat dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Itu filosofi kepemimpinan, bagaimana kita paling depan memberikan contoh atau menjadi teladan. Ing ngarso sung tulodo. Artinya bahwa kita bisa menginspirasi orang lain, menginspirasi staf-staf kita, menginspirasi anggota-anggota kita, dan kita pun ingmadya mangun karsa, melakukan pemberdayaan gitu ya, bersama-sama, berada di tengah, sama-sama untuk bekerja gitu ya, berkarya dengan yang lainnya, dengan bersama anggota-anggotanya gitu ya. Dan terakhir adalah dia di belakang mendorong, memotivasi gitu ya, bahkan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru gitu, mengkaderisasi. Nah, ini ciri menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Dia di paling depan menginspirasi, di tengah-tengah ikut sama-sama berdaya, bekerja sama-sama, kolaborasi dan seterusnya. Kemudian di belakang dia mampu mendorong agar semuanya berjalan gitu ya, dan bahkan bisa sampai berprestasi dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Nah, ini teman-teman, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin itu sesuai dengan filosofi yang tadi. Dan bahkan pemimpin itu bukan kedudukan ya, kepemimpinan bukan kedudukan, tapi bagaimana tindakan kita. Jadi berbeda dengan jabatan tadi ya.
Jabatan itu kedudukan, tapi belum tentu ada kepemimpinan di dalam pejabatnya. Nah, makanya seyogianya setiap kita teman-teman itu masing-masing punya jiwa-jiwa kepemimpinan gitu. Ini karakteristiknya teman-teman, memiliki kecerdasan cukup tinggi lah ya. Karena itu memang biasa dimiliki oleh para pemimpin, kecakapan komunikasi yang baik, kecakapan dia mengedukasi atau mendidik, emosinya terkendali, atau dia lebih banyak dia memiliki emosional intelijen gitu ya. Kemudian motivasi berprestasinya tinggi, kemudian percaya diri, dan di situ ambisi ini dalam konteks orang ada yang menganggap bahwa perspektifnya ambisi itu adalah negatif juga gitu ya, bahwa dia ingin sesuatu, atau ada juga yang dalam konteks perspektif positif, ambisi ini menjadi satu motivasi ya, bagaimana mencapai sesuatu, sehingga spirit lah ya untuk mencapai sesuatu. Nah, ini teman-teman, pemimpin yang efektif itu dia inspirator tadi ya, kemudian dia juga motivator, dia juga pengarah gitu ya, dan dia pengambil keputusan. Jadi tidak pelin-pelan. Kalau pelin-pelan kasihan anggotanya ya, ini harusnya bagaimana nih kan gitu ya. Kalau inspirasi ya itu tadi teladanan. Terus pengarah juga dia berada di tengah-tengah, mampu mengarahkan atau direction gitu ya kepada anggota-anggotanya biar sesuai dengan pencapaian visi tadi. Dan dia menjadi seorang motivator. Nah, sifat utamanya ini teman-teman harus berani mengambil keputusan sendiri, tegas gitu ya, dan tepat. Nah, karena itu tadi, kita sudah memutuskan sesuatu dengan konsekuensi dan kita siap dengan keputusan-keputusan itu gitu ya. Dan apabila ya itu tadi, berani menerima resiko. Jadi take a risk-nya itu tinggi gitu ya. Tapi dia bukan berarti tanpa perhitungan, tapi dia keputusan-keputusannya itu tegas gitu ya, mampu mengambil resiko. Kemudian bertanggung jawab, dan ini tidak bisa didelegasikan ke anggota-anggotanya gitu ya. Ya, konsekuensi seorang pemimpin itu ya itu tadi dengan tanggung jawabnya gitu ya. Pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah sebuah karakter atau peran. Dengan kata lain, siapapun dapat menjadi pemimpin atau memiliki sifat kepemimpinan. Ya, mohon maaf. Tadi baru masuk ya, ada yang baru masuk. Jadi, pemimpin adalah sebuah karakter atau peran. Siapapun dapat menjadi pemimpin terus memiliki. Kelihatan nggak ini paparannya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke. Tadi saya admit dulu yang lain tadi yang baru masuk ya. Mohon maaf, baru saya admit tuh. Dengan kata lain, siapapun dapat menjadi pemimpin atau memiliki sifat kepemimpinan. Berbeda dengan pemimpin, manajer adalah jabatan atau posisi. Dan manajer umumnya memiliki peran untuk mengatur sistem organisasi perusahaan.
Jadi pemimpin itu adalah yang membangun visi dan berpikir jangka panjang. Kalau manajer itu menentukan tujuan serta berpikir di jangka pendek pada konteks unit yang dipimpinnya. Gitu. Jadi pemimpin itu seorang yang bagaimana tahu jalannya gitu, dan dia bisa memperlihatkan jalannya, dan dia bisa melaksanakan jalannya itu. Dan kita adalah pemimpin. Nah, saya selalu sampaikan kepada semua teman-teman di sini, mahasiswa juga, saya juga dengan kepada masyarakat, kemudian ke staf-staf saya, bahwa kita adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah penyelesai masalah, bukan masalah, gitu ya. Bukan jadi masalah itu sendiri, gitu. Jadi pemimpin itu adalah penyelesai masalah. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, silakan. Fajar Ahmad Muhtadi ada? Hendar ada? Ada Pak, hadir Pak. Siapa? Hendar? Iya Pak, Hendar Pak. Oke, Bambang Pamungkas? Dinda Ratnasari? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Mulki Sukmana? Ini baru hadir ya Dinda ya? Baru. Muhammad Ramdhani? Hadir Pak. Muhammad Ramdhani? Ya Pak, hadir Pak. Oke. Hari Kumara? Baru hadir nih. Oke. Rosa? Arya Putra Wardana? Hadir Pak. Oke, baru hadir juga nih. Zahrafi? Kemudian Reski Ramadan? Sigit Farhan Sohib? Noval Fadur Rahman? Lukman Edin Nurrohim? Oke, udah ya, saya absen semuanya. Presensinya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup ya. Sudah pukul 15 ya. Terima kasih, semoga semuanya jadi pemimpin di unit masing-masing, dan semakin besar pemimpin yang baik tadi sebagai seorang penyelesai masalah. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mulki baru masuk ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik. Muhammad Mulki Sukmana masuk ya? Masuk Pak. Baru ya? Atau tadi keluar dulu? Oke. Baik ya. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.